Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi dengan saya, Nita Yuli Astuti. Senang sekali pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Pada video sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang apa itu teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah media atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu apa bedanya dengan teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi informasi itu bukan hanya sekedar alat yang digunakan, tapi memiliki fungsi menerima dan mengolah data. Sedangkan teknologi komunikasi itu bukan hanya sekedar alat yang digunakan, tapi juga menyampaikan, memindahkan pesan terhadap orang lain. Nah, seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit membahas tentang materi kita pada hari ini. Dalam proses belajar mengajar, TIK dapat memberikan ilustrasi sebagai fenomena ilmu pengetahuan sehingga materi yang diajarkan dapat lebih mudah dipahami. Selain itu, peserta didik diharapkan melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih bebas dan mandiri. Lalu, apa perbedaan teknologi informasi dan teknologi komunikasi? Seperti yang sudah saya bilang tadi, teknologi informasi itu mengolah informasi, sedangkan teknologi komunikasi menyampaikan informasi, memindahkan informasi. Teknologi informasi itu contohnya seperti komputer. Komputer itu kan berfungsi untuk mengolah data. Sedangkan teknologi komunikasi contohnya adalah seperti telepon dan televisi, di mana berfungsi untuk menyampaikan pesan atau komunikasi terhadap orang lain. Contoh lainnya teknologi informasi itu seperti internet, ya, situs web, blog, dan email. Selain itu juga contoh lainnya dari TIK ini radio, televisi, dan webcasting. Ada juga podcast, komputer audio dan video, dan perangkat penyimpanan. Oke, baik saja kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini submaterinya ada 5 poin. Ada pengertian TIK, tujuan mempelajari TIK, peran TIK dalam pendidikan, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, dan kemampuan mengembangkan TIK. Untuk pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita pisahkan dulu ya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi itu kemarin sudah kita bahas bahwa teknologi itu berasal dari bahasa Yunani. Tekne dan logos. Tekne itu adalah keterampilan, sedangkan logos ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Sedangkan informasi adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Dan komunikasi itu adalah memberitahukan atau menjadi milik bersama, pemindahan, dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna. Hakikat teknologi informasi. Nah, ini perangkat lunak atau keras dalam melakukan sejumlah proses menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data. Atau secara singkatnya, hakikat teknologi informasi itu hanya mengolah data saja. Kalau hakikat teknologi komunikasi terdiri dari hardware, software, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berhasil. Singkatnya, teknologi komunikasi itu adalah teknologi untuk menyampaikan pesan. Maka, hakikat TIK adalah alat bantu untuk memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada orang lain. Jadi selain menyimpan, selain mengolah data, juga menyampaikan informasi atau data. Nah, apa sih
tujuan dari mempelajari TIK ini? Apa manfaatnya bagi kita? Kalau secara kognitif, kita dapat mengetahui, dapat memahami, oh komputer itu apa, internet itu apa, hanya sekedar mengetahui dan memahami. Kalau secara afektif, kita bisa menjadi lebih aktif, kreatif, dan apresiatif dan mandiri dalam penggunaan TIK. Afektif itu adalah respon kita terhadap kognitif tadi. Setelah kita mengetahui adanya internet, adanya komputer, apa yang kita lakukan? Kita harus melakukannya atau tindak lanjutnya berupa sikap. Sikap ini kita menjadi lebih kreatif gitu dalam menggunakan TIK tersebut. Dan yang terakhir, psikomotorik. Kita terampil memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran. Apalagi sekarang sudah banyak ya media sosial seperti itu, teknologi TIK yang sudah kita kenal, komputer, internet, blog, website, dan lain sebagainya, kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Gitu. Apabila kita tidak memanfaatkannya, kita akan tertinggal oleh zaman. Yang ketiga, peran TIK dalam pendidikan. Yang pertama, menggantikan peran manusia. Walaupun sebenarnya manusia tidak dapat digantikan secara sepenuhnya, akan tetapi teknologi ini atau TIK ini membantu proses pembelajaran, baik itu pendidik ataupun peserta didik. Contohnya, misalkan ketika guru ingin menyampaikan tentang tata cara sholat, guru tidak langsung mempraktikannya, tapi menayangkan video tentang tata cara sholat. Nah, ini mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua, memperkuat peran manusia, jadi mendukung peran manusia. Dan yang ketiga adalah melakukan perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Saya contohkan misalkan kalau zaman dulu kan kita kayak ulangan, UTS, UAS itu di kertas, misalkan guru mencatat soal baik di papan tulis ataupun sudah dicetak dalam kertas, kemudian siswa mengisi dan mengumpulkan, kemudian guru menilai satu persatu gitu, memasukkan nilainya gitu. Itu kan ada proses yang lumayan agak panjang ya. Tapi kalau sekarang kita bisa mengikuti ujian tersebut melalui Google Form. Guru membuat soal di situ, siswa mengisi, nilainya langsung sudah muncul dengan setting yang telah dilakukan oleh guru. Jadi membuat perubahan pada proses-proses pembelajaran yang ada. Nah, terus pemanfaatan TIK dalam pembelajaran itu, yang pertama memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber informasi. Kalau dulu kita misalkan disuruh oleh guru coba tulis tentang pengertian puasa, kita melihatnya dari buku gitu. Nah, sekarang kita bisa melihat pengertian puasa secara luas menurut beberapa ahli, baik dari YouTube ataupun dari Google dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penyebaran informasi. Yang ketiga, konsultasi dengan tutor. Yang keempat, perpustakaan digital atau digital library, dimana kalau dulu kita kan mau membaca suatu pelajaran itu harus dengan buku gitu ya. Nah, karena sekarang anak zaman sekarang sudah terbiasa berinteraksi dengan handphone, maka kita harus pandai-pandai sebagai seorang pendidik untuk memanfaatkan handphone tersebut untuk sebagai media pembelajaran dengan adanya perpustakaan digital tadi. Yang kelima, pembelajaran online. Nah, kita telah melewati masa pandemi ya, sudah melewati masa pandemi di mana kita sudah melakukan pembelajaran secara online. Nah, dengan adanya pembelajaran online tersebut dituntut untuk memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Ini yang terakhir, manfaat TIK dalam pendidikan berbasis dunia cyber. Nah, ini yang selanjutnya, peserta didik ataupun pendidik sama-sama harus menggunakan TIK dengan baik. Tentunya seorang pendidik sebagai fasilitator harus kreatif dan inovatif menghasilkan berbagai karya inovatif, baik video pembelajaran, perpustakaan digital, atau soal-soal yang bervariatif, misalkan
yang menarik bagi siswa gitu. Ada kuis-kuis yang dibuat di website tertentu. Kemudian peserta didik pun tidak boleh pasif tapi harus aktif gitu dalam mencari informasi. Ketika guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari informasi melalui TIK ini, maka peserta didik harus pandai-pandai untuk menjadi lebih aktif, kreatif, dan partisipan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kemampuan mengembangkan TIK itu ya, kalau dari segi kognitif tentunya kita dituntut untuk mengenal kebutuhan yang ada di masyarakat, memecahkan masalah, menganalisis dan merancang atau membuat produk. Secara sikap, kita harus menghargai pendapat orang lain, terus bersikap kreatif, dan yang terakhir, memahami dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara aman. Seperti itu. Nah, ini dalil tentang TIK. Bisa dilihat ya di sini. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia menciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah sudah memberikan media pembelajaran kepada kita semua, teknologi pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi, apalagi dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Jadi kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya TIK yang sudah Allah atur sedemikian rupa, yang sudah Allah ciptakan. Apalagi seiring perkembangan zaman, sudah banyak sekali ya media-media pembelajaran yang dapat kita gunakan. Nah, baik teman-teman, itu materi kita pada hari ini tentang konsep dasar TIK. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.